Seorang ibu bernama Yuni mengisahkan kejadian tidak terduga yang menimpa anaknya saat berkunjung ke K-Mall at Menara Jakarta Kemayoran. Ia menceritakan bahwa anaknya tiba-tiba jatuh dengan ekspresi terkejut namun tanpa reaksi wajah. Dan setelah diperhatikan lebih jauh, ia menyimpulkan sebuah boneka maskot berwarna kuning bertuliskan JKT Go tanpa sengaja menyenggol sang anak. Maskot tersebut sedang melakukan gerakan di area mall ketika tangannya mengenai posisi anak Bu Yuni yang berdiri cukup dekat. Kejadian itu membuat sang ibu merasa kaget dan langsung merekam situasinya hingga videonya tersebar di media sosial dan memicu berbagai respon. Namun reaksi publik justru bergerak ke arah sebaliknya. Banyak netizen yang berbakti menilai bahwa maskot tersebut tampak melakukan aktivitas biasa dan tidak menunjukkan tanda-tanda perilaku agresif. Mereka menilai bahwa insiden itu murni akibat posisi yang kurang tepat, bukan tindakan disengaja dari pihak maskot. Netizen yang budiman bahkan menegur sang ibu karena dianggap tidak menjaga jarak anaknya dari kostum besar yang biasanya memiliki keterbatasan gerak. Komentar yang bermunculan cenderung membela maskot dan meminta agar peristiwa kecil seperti ini tidak dibesar-besarkan, apalagi diarahkan menjadi drama yang menyudutkan pihak mall. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Seorang ibu bernama Yuni mengaku anaknya ditempeleng oleh maskot di salah satu mall di Jakarta. Menurut gua itu mah bukan ditempeleng, tapi anak lu aja Yuni yang hyperaktif. Di dalam maskot ini pasti ada orang kan, dan penglihatan orang di dalam maskot tersebut pasti terbatas. Seharusnya jadi orang tua bilangin dong ke anaknya jangan terlalu deket, nanti kalau kesenggol bisa jatuh. Karena berat maskot dan berat anaknya Ibu Yuni ini sangat beda jauh. Anaknya ini bukan ditempeleng ya Ibu Yuni, tapi anaknya ini cuma kesenggol. Ibu Yuni mau saya contohin gimana rasanya ditempeleng. Udah sama-sama kita tengok video itu kan. Dari video itu adik itu jatuh sendiri atau dia ditempeleng. Kau tahu mamanya bilang apa? Dia bilang anaknya itu jatuh karena ditempeleng sama maskotnya. Nah tempeleng dari segi yang mana? Anak kau yang lasak, anak kau yang jatuh sendiri. Kau menyalahkan orang. Kak, kalau aku waktu kecil lasaknya aku itu kayak anak kau, aku udah dapat tatapan maut dari mamaku. Karena seorang mama itu lebih tahu sifat anaknya itu kayak mana. Anaknya itu lasak kah, anaknya itu pendiam kah. Mamanya itu lebih tahu. Sama kayak anak kau itu lasak, nggak bisa diatur. Di situ yang main sama maskot itu cuma anak kau, nggak ada orang lain. Kau aja nggak bisa mengatur anak kau. Maskot itu lagi kerja, bergoyang kanan, bergoyang kiri. Tadi kalau kau minta foto sama dia, oke cekrek berfoto gitu, itu oke aja. Ini anak kau itu lasaknya bukan main. Kalau memang anak kau itu nggak bisa diatur, jangan dibawa keluar, menyusahkan orang aja. Banget kasus ibu-ibu yang nyalahin tukang badut kuning, katanya ngegampar anaknya jatuh sampai lukanya tuh ada di lutut dua-dua gitu. Gua nih yang nggak pernah jadi badut kuning aja, gua tahu tuh kalau kayak gitu tuh blind spot gitu ya kan. Anak lu posisinya tuh ngawet-ngawetin tuh boneka gitu. Tahu nggak namanya boneka kayak gitu tuh pasti gerak kanan, gerak kiri udah pasti. Lu pernah lihat nggak tuh Oppo, Vivo, apalagi Mixway semuanya kanan kiri dan anak lu tuh di bawah gitu. Mana dia tahu. Udahlah nyalain bonekanya dan lain sebagainya. Yang salah tuh elu sebagai emaknya. Harusnya udah tahu kayak begitu, anaknya dibilangin. Jangan orang lain disalahin. Anak lu tuh, lu lah. Jangan anak-anakmu mah begitu. Anaknya happy banget tuh kayaknya. Tapi emaknya nih agak lain nih, gue lihat nih ya. Jangan sampai tuh mas-mas nanti bisa dipecat gara-gara kasus ini gitu. Heran banget dengan namanya Yuni dari dulu agak lain ya. Yang melahirkan aku jijik sama mas itu juga Yuni loh. Nonton gue yang anak kecil ditabok, katanya ditabok sama badut ya, yang badut kuning, ibunya koar-koar ya. Anak lu so asik, emaknya juga so asik kata gue. Caper tau gak? Badutnya aja gak ngajak main anak lu heboh sendiri. Abis itu udah giliran anak lu jatuh aja nyalain orang lu. Lu ke mall anak lu pegang. Yang kayak gini-gini gue gedek nih, sumpah dah, gedek banget ngeliat. Maksudnya gini loh ya, anak itu tanggung jawab orang tua ya. Mau dimanapun kalau lagi ada posisinya ada anak sama orang tua nih, sama lu sama mamanya ya, udah tanggung jawab mamanya. Lagian anak becicilan dibawa ke mall, ngapain? No, bawa ke tong setan anak lu biar trek-trekan.
Awas aja lu kalau udah kayak gini, ntar tiba-tiba abang-abang atau siapapun yang ada di dalam badut tuh dipecat gara-gara lu ngalangin rezeki orang lagi aja lu, kata gue. Salah anak lu sendiri. Tolong. Kita belajar jadi manusia dari peristiwa ini ya. Di sini ada akun yang namanya Bu Yuli apa Bu Yuni gitu, mengunggah bahwa anaknya katanya ditempeleng sama si badut yang ada di mall. Dan setelah kita lihat semua, memang ternyata anak ini yang terlalu aktif mendekati si badut mall itu. Dimana di video ini terlihat bahwa si badut warna kuning yang ada di mall ini menempeleng anaknya hingga jatuh. Menurut gua peristiwa ini bisa kita buat pelajaran ya. Apalagi kalau misalnya kita punya anak kecil. Seyogyanya kita sebagai orang tua lah yang harusnya menjaga anak kita lebih baik, bukannya malah menyalahkan lingkungan sekitar kita. Andaikan kita mampu memberikan edukasi ke anak dengan baik, pasti kejadian ini nggak akan terjadi. Gimana? Ini ada berita viral terbaru ya, tentang seorang anak yang jatuh ditempeleng oleh boneka yang ada di mall ya. Jadi ada anak main-main sama boneka di mall. Nah, tiba-tiba anak itu jatuh gitu karena ditempeleng sama boneka. Dan sang ibu mengklaim bahwasanya anaknya itu benar-benar ditempeleng. Padahal aslinya itu bonekanya kan besar tuh. Ya dia muter-muter gitu kan. Nah anaknya nggak sengaja kena tangannya boneka, akhirnya kejatuh. Ya sementara sang ibu mengklaim bahwasanya anak itu beneran ditempeleng. Ya kakinya luka segala macem lah pokoknya. Jadi yang salah siapa? Yang salahnya ibunya lah. Kenapa anaknya nggak dijaga? Ya malah asik di video-videoin aja gitu. Seharusnya anak itu jaga gitu loh. Udah. Kalian udah tahu kan cerita badut kuning yang tempeleng anak ini nih sampai emaknya heboh. Kebetulan ini mallnya nih mall baru nih dekat rumah gue nih ya. Besok gue mau ke sana, mau gue tempeleng balik tuh badut kuning. Ya kagak lah, ya gue mau tempeleng tuh emaknya cuy, ya emaknya. Gue udah lihat ya videonya ya, kagak ada dia tempeleng sama sekali. Yang namanya badut itu ya kan, dia kan joget-joget tuh ya. Ke kiri, ke kanan, begini, ya kan, terus dia kan pakai penutup kepala gede banget, ya gak? Gimana dia bisa ngelihat kalau misalnya itu ada anak kecil secuil itu, gitu loh, ya? Pasti kan dia begini, terus begini. Nah, waktu lawan arah begini, ketempeleng lah itu, kena, nggak ketempeleng gimana juga, itu kan kayak boneka juga empuk kali ya. Terus emaknya heboh, ya, emaknya heboh. Menurut gue ini kayak biasa aja kasusnya, gue lihat juga anaknya masih hahaha. Terus kenapa mamanya heboh gitu? Yang pertama nih, yang namanya anak kecil, itu pasti kalau lihat badut itu exciting. Gue nggak bisa salahin anak kecilnya, itu emang anak kecil semua rata-rata kayak begono. Yang salah siapa? Elunya. Ngapain lu rekam-rekam doang atau nggak cuma nontonin doang? Lu aja harusnya mencegah gitu loh. Jangan sampai anak lu itu yang di luar kesadarannya karena masih kecil yang tidak bisa disalahkan, sekali lagi ya, itu akhirnya jadi korban. Ibaratnya lu ke mall, habis itu anak lu jalan ke pinggir eskalator, terus lu kagak jagain, terus anak lu jatuh dari eskalator itu, dari lantai 7 sampai lantai 1, terus lu mau nyalain mallnya, lu mau nyalain eskalatornya, kan kagak cuy. Yang lu harus lakukan bukan sok-sok bikin heboh tapi lu tuh jaga anak lu lebih baik lagi gitu. Gak usah sok heboh, gak usah sok dikit-dikit viral kayak bener aja lu viralnya. Makanya jangan sok-sok dikit-dikit mau viralin tanpa tahu kebenarannya, tanpa ngerasa lu itu salah. Akhirnya apa ya, lu dihujat tuh Indonesia lu. Anak kecil ditempeleng badut kuning di mall, emaknya mencak-mencak. Loh, begitu baru ditempeleng. Teruntuk Ibu Yuni, Ibu Yuli, Ibu siapa dah itu daya. Jagain anak lu petakilan buat petakilan. Anak lu usar-usar unyeng-unyengnya 2. Kalau kata orang sih, kata orang dah. Kata gua mah jangan so asik kayak bocah yang ngebuang roti auntie depan kontra auntie dah. Udah cukup deh orang-orang yang kayak begitu tuh, cukup. Lagi ya, saya juga mau 30 tahun hidup bernapas di dunia Fata Morgana ini baru tahu ya kalau badut mall, kalau badut segede gitu bisa nampol anak orang. Baru tahu ya. Ibu tahu nggak itu badut segede gitu? Emang menurut ibu manusia yang di dalam badut itu segede gitu juga, Bu? Di mana letak nampolnya tuh, di mana? Letak nempelengnya itu di mana? Itu ya Bu Yuni, Bu Yuli, entah siapapun nama lu lah ya. Lu kan udah gede, udah jadi ibu ya. Lu tahu kagak ditempeleng tuh gimana? Nih kalau ditempeleng nih kayak begini nih, gimana?
Tuh, begitu baru ditempeleng. Udah tahu kan ditempeleng kayak gimana nih? Mau gue contohin lagi? Apa gue contohin ke lu dah? Itu ya Bu ya, waktu anak lu jatuh ya, itu tangan bonekanya mantul. Ya, logikanya gini, mana ada orang nempeleng mantul? Kagak ada. Sekalian mau nanya nih ya Bu ya, biar jelas ditempeleng seperti apa yang Anda maksud. Anda tahu nggak bobot boneka maskot itu berapa? Kecilnya anak Anda berapa? Tahu nggak, dengan boneka sebesar itu, dengan orang yang di dalamnya badannya kecil, tahu nggak kalau pandangan dalam boneka tersebut sangat amat terbatas. Selain Anda sudah menjadi orang tua dan jadi seorang ibu, fungsi Anda sebagai orang tua itu apa? Besok-besok kalau bawa anak ke tempat umum dirantai Bu. Apakah Anda sebagai ibu dan sebagai orang tua itu pantas menyalahkan sesuatu hal yang tidak dia lakukan? Itu dari awal di video yang beredar ya, itu anaknya tuh udah main-main sama boneka segede gitu ditubruk, padahal badannya kecil ya kan, badan tuh bocah kecil, bonekanya lah ditubruk gitu kan. Dari awal video itu anak lu juga udah jatuh-jatuhan itu nubruk boneka. Bye-bye Bu Yuni, anak lu bukan ditempeleng, tapi anak lu yang SKSD sama tuh boneka. Anak lu badannya kecil, nempel lah sama maskot boneka segede bagong begitu 100 kali lipat daripada badan anak lu. Sedangkan boneka badutnya itu goyang-goyang, gerak-gerak, otomatis keseimbangan anak lu tidak pas. Ini yang ibu-ibu begini nih ya, tipikal anak yang kejedok meja, mejanya yang ditampol.